Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, ditutup tiap Rabu, antrean truk sampah berjejer rapi di kawasan TPA Suwung. Superflu H3N2 terdeteksi di Denpasar, RSUD Wangaya himbau masyarakat tetap tenang. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Yupi Hari, pemirsa inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sejak Juli 2025, tempat pembuangan akhir TPA Suwung ditutup setiap hari Rabu. Kondisi tersebut mengakibatkan antrean truk bermuatan sampah mulai mengular untuk dapat masuk TPA pada Kamis pagi. Seperti yang terpantau pagi tadi, ratusan truk sampah berjajar rapi sejak kemarin malam. Terpantau di lapangan terlihat truk bermuatan sampah berjajar rapi di sebelah timur TPA Suwung. Hingga siang tadi, jumlah truk sampah mencapai 100 unit berjejer sejauh 500 meter. Salah satu sopir truk, Nyoman Sudano, mengatakan kondisi ini karena setiap Rabu TPA Suwung ditutup. Terlebih, pada hari Selasa kemarin, TPA ditutup lebih awal. Selain itu, kondisi jalan menuju TPA rusak dan berlumpur sehingga menyulitkan supir untuk bergerak cepat. Alhasil, banyak truk sampah yang tidak dapat masuk ke TPA dan memilih parkir di sebelah timur TPA, dengan harapan pada saat TPA dibuka, para supir mendapat antrian masuk lebih awal. Karena niki kemarin sore jam 5 ampun menutup. Terus niki parkir dan makin menutup masih hari Rebo, tiap hari Rebo menutup nih. Karena kemarin tidak bisa masuk, antrian saya jauh kemarin, panjang. Akhirnya jam 5 ditutup, udah ada bisa langsung parkir saya di sini. Senin, dia kan buangnya Senin, Rebo, Jumat. Terus ini ngantri karena di atas jalannya hancur. Dan ngidang apa nih, hujan-hujan malah. Berat saya nih. Makin dan ngidang gini, cepat. Yang jam 2, mereka jam siang malah mulai jam petang nih. Jam 2 malam, besoknya jam 9 malam pulangnya. Sementara supir lainnya, Gusti Ketut Simo, mengaku truk bermuatan sampah miliknya sudah parkir sejak Senin kemarin akibat belum mendapat giliran masuk ke TPA Suwung. Ia meluapkan sedikit kecewaannya kepada pemerintah karena keberadaan swakelola sampah dipandang sebelah mata. Kalau makin mobil tiang 4 yang Riki di depan 3, Riki 1. Kalau mobil tiang yang di depan sejak hari napi ada hari Kendan, napi hari Senin. Kemarin sudah dapat masuk tetapi ditolak karena sudah malam gitu. Kalau meriki tiang tiap hari, tetapi meriki makin ada aturan setiap hari Rebo itu tutup karena alasan penataan kawasan. Tapi nyatanya tidak ada yang bergerak di atas itu untuk kawasan. Rupanya akal-akalan pemerintah aja ini gitu. Harapan tiang dengan pemerintah jadi untuk dapat memfasilitasi kami sebagai swakelola yang mana itu adalah membantu pemerintah di bidang sanitasi kebersihan, tetapi pemerintah rupanya seperti bertepuk sebelah tangan dengan pihak swakelola begitu. Terkait rencana penutupan TPA Suwung yang dijadwalkan paling lambat 28 Februari 2026, kini akan kembali ditunda hingga November 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan langsung Gubernur Bali Wayan Koster sebagai langkah transisi sembari menyiapkan sistem pengelolaan sampah terpadu di Bali, serta sembari menunggu seluruh fasilitas pengelolaan sampah siap beroperasi. Sukma dan Mastike, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Bali meminta Kementerian Lingkungan Hidup menunda penutupan tempat pembuangan akhir TPA Suwung yang semula direncanakan 28 Februari 2026. Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan penutupan kemungkinan ditunda hingga November 2026.
Ditemui seusai rapat paripurna sidang DPRD Bali Selasa pagi 14 Januari 2026, Gubernur Koster mengatakan penundaan dilakukan setelah TPA Landih di Kabupaten Bangli dicek. Hasil pengecekan, TPA Landih dinilai belum memungkinkan menerima sampah dari Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Sambil menunggu penutupan, Gubernur meminta Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung mengoptimalkan fasilitas pengelolaan sampah, menambah mesin pengolahan dan membangun sejumlah TPS 3R. Selama menunggu proses ini, Gubernur meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar memberikan kebijakan tidak menutup TPA Suung 28 Februari 2026, tapi diundur ditutup sampai bulan November 2026. Nah, kemudian selagi menunggu proses ini, maka saya sudah mohon kepada Bapak Menteri agar diberikan kebijakan penutupan TPA Suung itu tidak 28 Februari tapi diperpanjang sampai kesiapan untuk semua fasilitas birokrasi dan terutama pengolahan sampah dengan teknologi tinggi untuk jadikan energi itu bisa selesai. Nah, sehingga targetnya adalah saya sudah mengajukan kepada Pak Menteri perpanjangan TPA Suung itu sampai bulan November 2026 ini. Wayan Koster menambahkan pada prinsipnya Menteri Lingkungan Hidup merespon positif permintaan penundaan dengan catatan tidak terlalu lama. Kementerian juga akan menurunkan tim untuk evaluasi lapangan untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL tetap direncanakan di lahan milik PT Pelindo. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali Anak Agung Bagustri Chandra Arka menyambut baik rencana penundaan penutupan TPA Suung dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber untuk di Kota Denpasar dan Badung. Jadi begini, masalah sampah ini kan memang harus concern dan kami sudah melihat keseriusan dari pemerintah Provinsi Bali. Dan mungkin karena kemunculan masalah kasus ini mau nggak mau harus ada solusi. Intinya tidak negara dimanapun negara pasti ada sampahnya. Mari kita belajar dengan negara yang sudah berhasil menjadi solusi menangani sampah itu aja. Mulai teknologi apapun itu ini harus dilaksanakan. Winata dan Kadek Putra, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk terus memperkuat PT Bank Pembangunan Daerah atau BPD Bali. Komitmen tersebut disampaikan saat rapat paripurna DPRD Provinsi Bali dalam penyampaian rancangan peraturan daerah tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada BPD Bali, Rabu siang di Gedung Wiswasaba, Kantor Gubernur Bali. Gubernur Koster menyampaikan sejak awal menjabat dirinya aktif mendorong penguatan kebijakan strategis BPD Bali agar semakin sehat dan kuat. Ia menegaskan BPD Bali tidak hanya diposisikan sebagai sumber dividen, tetapi harus dibangun secara berkelanjutan untuk menopang ekonomi rakyat Bali. Saat ini BPD Bali dinilai memiliki kinerja sangat sehat dengan tingkat keuntungan rata-rata mencapai 25% per tahun, tertinggi dibandingkan BPD lain di Indonesia. Penyertaan modal Pemprov Bali di BPD Bali telah mencapai 839 miliar rupiah dengan dividen lebih dari 220 miliar rupiah per tahun. Dalam raperda tersebut, Pemprov Bali mengusulkan tambahan penyertaan modal sebesar 445 miliar rupiah. Dana ini bersumber dari optimalisasi aset daerah di Nusa Dua dan Renon yang dinilai lebih menguntungkan bagi daerah. Dengan tambahan modal ini, potensi dividen Pemprov Bali diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 330 miliar rupiah per tahun. Dari pemerintah Provinsi Bali, jadi berapa kepemilikan saham? 445 tambah 839. Kalau persentasenya berapa, Pak? Masih di bawah 40. Masih di bawah 40, berarti masih di bawah Badung? Masih di bawah Badung, ya. Nggak apa-apa, kan Badung punya uang banyak kan lebih bagus. Gubernur Koster berharap pembahasan raperda dapat segera rampung agar BPD Bali semakin berperan dalam pembangunan ekonomi Bali yang berkelanjutan. Winata dan Kadek Putra, Bali TV. Superflu H3N2 terdeteksi di Denpasar, RSUD Wangaya himbau masyarakat tetap tenang. Kami segera kembali dengan laporannya.
Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berpelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Wangayo Denpasar mencatat temuan kasus influenza tipe H3N2 atau yang dikenal sebagai superflu. Meski demikian, pihak rumah sakit menegaskan masyarakat tidak perlu panik dan tetap diminta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Wangayo Denpasar, Dr. Pandi Setiawan Mahendra mengatakan, pada Oktober 2025 lalu terdapat 2 pasien rawat inap yang kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan setelah sampel dikirim ke pusat. Hasil pemeriksaan yang keluar pada awal Januari 2026 menyatakan keduanya positif terinfeksi virus H3N2. Kedua pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki dan tergolong lanjut usia, masing-masing berusia 61 dan 62 tahun. Selain itu, pasien juga memiliki penyakit penyerta atau komorbid seperti riwayat tuberkulosis, pneumonia, serta diabetes, sehingga membutuhkan penanganan medis yang lebih intensif. Dr. Pandey menjelaskan, gejala awal yang dialami kedua pasien relatif serupa, yakni sesak napas, lemas, demam, serta batuk yang berlangsung cukup lama. Ia menambahkan superflu memang memiliki tingkat penularan yang cepat dan durasi sakit yang lebih panjang dibandingkan flu biasa, terutama pada pasien dengan komorbid. Meski sempat dirawat inap, kondisi kedua pasien tidak sampai tergolong berat. Saat ini keduanya telah dinyatakan pulang dan dalam kondisi membaik. Nah, untuk gejala awal, kebetulan pasien ini keduanya sama, jadi memang sesak, lemas, terus ada demam juga, batuk yang lama. Jadi, seperti yang itu sudah banyak yang baca, seperti itu kan memang penularan cepat dan sakitnya lebih lama, tidak seperti flu biasa. Dan pada pasien-pasien yang istilahnya dengan komorbid, dengan penyakit penyerta, memang keluhannya lebih parah dan memang bisa sampai rawat inap. Dan sebagai informasi, kedua pasien ini sudah pulang nih, jadi keparahannya tidak terlalu parah sekali, kedua pasien sudah pulang. Pihak RSUD Wangayo pun menghimbau masyarakat agar tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan secara rutin, cukup istirahat, mengelola stres, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Dari sisi pelayanan, RSUD Wangayo bersama pemerintah terus melakukan surveillance rutin setiap bulan dan berkoordinasi dengan pusat guna mendeteksi dini kasus infeksi saluran pernapasan berat. Pasien yang dicurigai mengalami infeksi berat akan segera ditangani sesuai prosedur dan dirawat oleh dokter spesialis berdasarkan hasil pemeriksaan penunjang. Sementara itu, bagi masyarakat dengan gejala ringan disarankan untuk beristirahat di rumah, mengurangi aktivitas, menggunakan masker jika harus keluar rumah, memperbanyak minum, serta mengkonsumsi vitamin vaksinasi influenza juga dianjurkan sebagai langkah pencegahan. Kesadaran diri masyarakat dinilai menjadi kunci utama saat mengalami flu, batuk, atau meriang. Masyarakat dihimbau menghindari kerumunan agar tidak menularkan penyakit ke lingkungan sekitar. Indrawan, Bali TV.
Sementara itu pemirsa, 2 kasus super flu kini telah terdeteksi di Bali. 2 orang dinyatakan positif mengidap varian virus baru flu ini. Seperti apa gejalanya? Berikut liputannya. Dikutip dari berbagai sumber, super flu adalah varian baru virus influenza yang belakangan ini dilaporkan telah masuk ke Indonesia dengan tingkat penularan yang sangat agresif. Super flu diidentifikasikan sebagai influenza A subvarian H3N2 dengan subklid K. Super flu ini bukan flu biasa dengan resiko komplikasi yang lebih tinggi pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Pengetahuan terkait karakteristik super flu menjadi perlu dipahami semua orang. Virus ini pertama kali teridentifikasi oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025. Ciri-ciri utama dari super flu adalah kemampuannya menyebar dengan sangat cepat di tengah populasi. Hal ini disebabkan oleh mutasi genetik pada virus yang membuatnya lebih efektif dalam menginfeksi sel pernapasan manusia. Cara membedakan flu biasa dengan super flu, perbedaan utamanya terletak pada derajat keparahan gejala yang dirasakan. Jika flu biasa umumnya hanya menyebabkan demam ringan dan hidung meler. Super flu menunjukkan gejala yang lebih parah. Ciri-cirinya seperti demam sangat tinggi antara 39 hingga 41 derajat Celcius. Ini jauh lebih tinggi dari flu biasa yang rata-rata di angka 37 hingga 38,5 derajat Celcius. Kemudian nyeri otot hebat yang membuat tubuh lemah, sakit kepala berat, dan gangguan tenggorokan dan batuk. Bahaya utama dari super flu bukan pada virusnya semata, melainkan pada komplikasi yang muncul. Untuk mencegah terinfeksi super flu, masyarakat diimbau untuk melakukan vaksinasi influenza tahunan. Kemudian terapkan protokol kesehatan, tetap gunakan masker di keramaian, cuci tangan secara teratur, dan dilakukan etika batuk dan bersin. Istirahat di rumah jika mulai merasakan gejala flu. Kemudian, segera lakukan isolasi mandiri untuk memutus rantai penularan di lingkungan kerja atau sekolah. Dan segera ke dokter jika keadaan memburuk. Tim Liputan, Bali TV. Pemirsa, penyakit cacar hingga kini masih ditemukan di Kota Denpasar, meskipun jumlah kasusnya relatif kecil dan tidak masuk dalam kategori wabah. Penyakit yang disebarkan oleh virus ini akan terus ada. Meski demikian, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk pencegahannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Ana Agung Ayu Agung Chandrawati mengatakan, kemunculan kasus cacar merupakan kondisi yang masih bisa ditemukan setiap tahunnya. Namun, jumlah tersebut belum mengkhawatirkan. Penyakit cacar akan terus ada, biasanya 1 hingga 2 kasus, sehingga tidak menjadi wabah. Saat ini pihaknya mengaku belum menerima laporan terkait adanya kasus. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang terjangkit melakukan perawatan di rumah sakit. Selain itu, jumlah kasus yang sedikit atau belum dikategorikan sebagai wabah membuat pemetaan atau pendataan belum bisa dilakukan. Senada dengan hal tersebut, dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Wangayo, Dr. Diah Ayu Saraswati menjelaskan, hingga saat ini tidak ada peningkatan signifikan terkait kasus cacar di masyarakat. Menurutnya cacar dapat menyerang semua kelompok usia, namun lebih dominan terjadi pada anak-anak. Ia menjelaskan, cacar merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya terjadi melalui droplet. Oleh karena itu, penderita disarankan untuk melakukan isolasi sementara. Jika ada yang terkena cacar, sebaiknya diisolasi dan tidak masuk sekolah dulu sampai lesi kulitnya mengering, karena masih sangat menular. Mengenai pencegahan, Dr. Diah menyebutkan, langkah utama adalah menjaga daya tahan tubuh, istirahat cukup, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Selain itu, vaksinasi cacar juga tersedia dan biasanya diberikan pada anak-anak usia balita. Meski demikian, vaksin tidak menjamin tidak terkena cacar, tapi gejalanya akan lebih ringan dibandingkan yang tidak divaksin. Ia juga meluruskan anggapan bahwa cacar hanya terjadi sekali seumur hidup. Pada dasarnya cacar memang umumnya hanya 1 kali, tapi virusnya tetap ada di dalam tubuh dalam keadaan dorman. Kalau daya tahan tubuh menurun, bisa muncul sebagai herpes zoster. Herpes zoster sendiri lebih sering terjadi pada lansia, meskipun usia muda tetap beresiko jika daya tahan tubuh menurun. Secara langsung tidak, cuman biasanya pada saat pergantian cuaca atau mungkin kayak pancaroba sekarang karena daya tahan tubuh lebih turun untuk mungkin sering kehujanan pas berangkat sekolah atau pas musim layangan anak-anak banyak pada melayang, jadi biasanya agak meningkat memang kasusnya.
Tapi jadi wabah banget itu enggak ya. Kalau untuk tingkat keparahan itu ada nggak dok? Misalkan sampai yang stadium ya, apa yang namanya? Enggak sih, biasanya untuk anak-anak yang dengan daya tahan tubuh cukup baik, biasanya nggak ada masalah. Nggak bisa seminggu aktivitas berulang biasa. Cuman mungkin pada orang-orang dengan penurunan daya tahan tubuh seperti pada imunokompromis, ada penyakit seperti kanker atau kelainan yang lain, itu bisa sampai rawat inap kadang-kadang seperti itu. Widya Stuti dan Mastike melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi harga emas kian melambung, Antam kosong. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Bali and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics and fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, harga emas di awal tahun ini terus menunjukkan tren kenaikan signifikan. Bahkan kenaikannya tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut turut berdampak pada tingginya permintaan masyarakat dan stok emas hantam pun saat ini kosong. Kepala Departemen Gadai Pegadaian Area Denpasar 1, Doni Heriwindo, saat diwawancarai Rabu 14 Januari 2026 mengatakan, lonjakan harga emas terjadi cukup tajam dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Saat ini harga emas sudah mencapai 2,6 juta rupiah per gram. Jika dibandingkan tahun 2025 lalu, harga emas masih di kisaran 1,5 juta rupiah sampai dengan 1,6 juta rupiah per gram. Menurut Doni, kenaikan tersebut tergolong sangat signifikan, sekitar 70% dalam setahun. Meski demikian, tingginya harga emas tidak menyurutkan niat masyarakat. Antusiasme masyarakat Bali, khususnya di Denpasar, dinilai semakin meningkat untuk berinvestasi emas. Terkait tren investasi, Doni melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya di kota Denpasar. Antusias sekali ya masyarakat di Bali untuk menanam emas. Berarti lebih ke fisik Pak ya? Saya kira merata ya, ya. Karena masing-masing mungkin punya kelebihan, juga punya masyarakat pilihan gitu kan. Ada yang ingin fisik dengan memegang emasnya gitu, ada juga yang sedikit-sedikit dia menabung gitu kan. Cuman secara total itu tadi hampir 10 kilo lebih. Pak, terkait dengan investasi di Bali sendiri atau khususnya di Denpasar, itu Bapak melihat seperti apa Pak? Bapak memang ada tren peningkatan di emas ini? Kalau tren peningkatan jelas ada ya, karena investasi di Denpasar ini kan sebagai kota yang istilahnya kota yang mendunia lah berarti gitu ya. Jadi masyarakat sini sudah melek investasi dan mereka mungkin memilihnya sekarang ini kan tren globalnya harga emas
terus mengalami kenaikan, dan itu menarik buat mereka untuk menabung emas. Ia mengaku kelangkaan emas antam saat ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pegadaian menyiapkan sejumlah alternatif bagi masyarakat, seperti produk emas Pegadaian yakni Galeri 24 serta tabungan emas. Untuk tabungan emas, masyarakat tidak harus menunggu ketersediaan emas fisik. Nasabah bisa menabung emas dengan pecahan kecil tanpa harus memegang fisiknya langsung. Demikian awal Januari ini, Pegadaian Area Denpasar 1 mencatat penjualan emas yang cukup besar, yakni lebih dari 10 kg emas. Terdiri dari emas Galeri 24, produk UPS, dan tabungan emas. Totalnya sekitar 10,300 gram hingga hari ini. Terkait komposisi antara permintaan emas sisik dan tabungan, Doni menyebutkan merata masing-masing memiliki pasarnya sendiri. Ada yang ingin memegang emasnya secara fisik, ada juga yang memilih menabung sedikit demi sedikit. Masing-masing memiliki kelebihan. Widya Stuti dan Mastike melaporkan. Sementara itu pemirsa, sektor garmen Bali dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan daya saing. Akademisi Undiknas University, Prof. Ida Bagus Raka Suwardana, menilai kondisi ini terjadi karena produk garmen Bali kalah bersaing dari sisi harga maupun kualitas. Garmen kita untuk Bali di masa-masa lalu mungkin masih bisa. Lebih lanjut, Profesor Ida Bagus Raka Suwardana ditemui belum lama ini di kampus Undiknas University menyampaikan, negara seperti Vietnam kini menjadi tujuan relokasi pabrik-pabrik besar karena menawarkan biaya produksi dan upah tenaga kerja yang lebih rendah. Sementara di Indonesia, tingginya upah minimum regional turut mendorong meningkatnya biaya produksi sehingga menekan daya saing industri garmen lokal. Garmen kita untuk Bali di masa-masa lalu mungkin masih bisa berjaya, tapi di beberapa tahun terakhir kita kalah. Karena apa? Karena selain kualitasnya kita kalah, juga dari sisi harga kita salah. Kenapa? Karena beberapa negara sudah bisa membuat produk barang dari garmen itu yang harganya jauh lebih murah. Kenapa? Karena tenaga kerjanya lebih murah. Contohnya Vietnam, dulu Bangladesh, tapi sekarang udah mulai ke Vietnam. Saya Kamboja belum tahu datanya, tapi yang saya dengar sekarang ini, saya baca, itu Vietnam sudah mulai merajalela. Apalagi beberapa pabrik-pabrik besar yang khususnya untuk memproduksi itu pindah ke Vietnam. Memang agak sulit dalam tanda petik ya, dalam situasi seperti sekarang ini para pengusaha garmen. Apalagi terus diserbu oleh pakaian bekas itu kan, sehingga mengalami penurunan. Nah kalau bicara tentang itu konteksnya lain, tapi kalau kita lihat dari sisi kualitas ekspor, tentu kita tetap harus meningkatkan kualitas barang kita, produk kita dengan harga yang lebih bersaing. Kenapa bisa bersaing? Tentu tenaga kerja kita harus berkualitas dan biaya pengupahnya tentu harus juga bisa bersaing. Kondisi ini semakin diperparah dengan maraknya pakaian bekas impor yang membanjiri pasar dalam negeri dan menekan penjualan produk lokal. Meski menghadapi tantangan berat, para pelaku usaha didorong untuk terus melakukan peningkatan kualitas produk serta efisiensi biaya produksi sebagai langkah utama agar ekspor Bali mampu bangkit dan kembali bersaing di pasar internasional. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, UMP Bali naik, perlu diimbangi produktivitas dan cerdas kelola keuangan. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Amitabha.
Bapak Ibu, para stakeholder, mitra kerja yang tumbuh berkembang bersama kami dengan mengucap rasa penuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ideng Yang Widiwasa. Kami, manajemen dan seluruh keluarga besar Bank BPR Kanti menyampaikan rasa apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin sepanjang tahun 2025 dan tentu dalam pemenuhan rencana bisnis bank. Capaian ini merupakan hasil komitmen bersama, sinergi yang terbangun berkontribusi positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan secara prudent dan berkelanjutan. Semoga keberhasilan yang telah diraih menjadi kesuksesan bagi kita semua, serta kerjasama yang strategis ini diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui kerjasama yang semakin solid pada tahun-tahun mendatang. Selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta pertumbuhan usaha yang sehat dan berkesinambungan. Om Santi, Santi, Santi Om. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Bagi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Pemirsa, kenaikan upah minimum provinsi, UMP, dan upah minimum kabupaten kota UMK di Bali dinilai membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat, khususnya dalam meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi, serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, peningkatan upah ini juga harus diimbangi dengan produktivitas kerja dan pengelolaan keuangan yang cerdas. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka menilai kenaikan UMP dan UMK sangat bermanfaat karena dapat memperkuat daya beli masyarakat yang selama ini cenderung melemah. Ia menjelaskan dengan meningkatnya daya beli, pertumbuhan konsumsi masyarakat pun ikut terdorong sehingga memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, ia menambahkan kenaikan upah juga menjadi pemicu peningkatan produktivitas tenaga kerja. Upah yang lebih tinggi harus diiringi dengan kinerja yang lebih baik. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau untuk lebih cerdas dalam mengelola keuangan. Ia menilai kenaikan upah tidak boleh mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Saya kira itu sangat-sangat bermanfaat. Pasti bermanfaat, tapi dalam rangka satu, meningkatkan daya beli masyarakat. Karena kan kita tahu daya beli kita lemah. Nah, ini yang kedua adalah mendorong pertumbuhan konsumsi. Sehingga dengan upah meningkatkan daya beli kita. Itu. Yang ketiga, saya kira yang terkait dengan produktivitas tenaga kerja. Kalau upah ditingkatkan kan harus produktif ya. Kalau upah ditingkatkan atau tidak produktif kan mubazir, tidak semangat kerja. Nah, yang selanjutnya mungkin kita tahu kesenjangan ekonomi di Bali kan agak terlihat nyata. Nah, dengan adanya peningkatan UMP dan UMK ini akan membantu meringankan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Peningkatan peningkatan UMP maupun UMK ini tentunya ada kendala juga. Jangan sampai dengan peningkatan ini etos kerja mengurang, konsumerisme meningkat, sehingga mereka harus aware bisa menata keuangan dengan sebaik-baiknya, sehingga kesenjangan hidup, kemiskinan tidak terlalu terlihat. Kenaikan ini sebetulnya memang sudah seharusnya dilakukan secara reguler saja setiap tahun. Dengan adanya inflasi setiap tahun
kenaikan UMP harus ditinjau setiap tahun juga. Ini kelihatannya sudah lama tidak ada penyesuaian, sehingga pendapatan masyarakat itu terutama menengah ke bawah tergerus oleh inflasi. Nah ini harus kedepannya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota harus aware bahwa evaluasi ini harus dilakukan secara berkala, reguler, sehingga daya beli, ketimpangan ekonomi maupun kemiskinan bisa mengikuti inflasi yang terjadi. Siasatnya tentunya harus kedua belah pihak. Pemerintah sangat sensitif harus dengan kebutuhan reguler dari masyarakat, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan masyarakat pun harus aware untuk bisa meningkatkan produktivitasnya dan terus-menerus melakukan upaya bagaimana mengatur peningkatan pendapatan ini dengan pengeluaran yang ada. Harus ada yang disimpan, ada yang kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan bulanan, ada kebutuhan pendidikan. Itu sangat-sangat penting. Nah, kalau ini tidak dikelola secara cerdas dan hati-hati oleh masyarakat, akan terjadi kesenjangan yang akan sedikit jauh, apalagi pendidikan dan kebutuhan kebutuhan pokok masyarakat itu sangat rentan terhadap terjadinya ketimpangan. Dengan sosialisasi yang tepat, kenaikan UMP dan UMK diharapkan menjadi dorongan kuat bagi peningkatan produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah, serta upaya menekan kesenjangan dan kemiskinan di Bali yang menghadapi tantangan besar baik sisi internal maupun eksternal. Bunga dan Edi, Bali TV. Sebanyak 10 kepala keluarga di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan Buleleng, akhirnya bernafas lega. Karena kini mereka akan menempati rumah layak huni. Ke-10 rumah tersebut diresmikan Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budianto siang tadi. Peresmian dan penyerahan kunci rumah oleh Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Piek Budianto didampingi oleh Danrem 63 Wirasatya dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna. Pangdam Piek Budianto menyatakan program ini dilaksanakan untuk mendukung program 3 juta rumah oleh Presiden Prabowo. Menyerahkan RTLH 10 unit rumah kepada masyarakat di Desa Tajun, Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Ini sementara ini 10 rumah yang kita serahkan kepada masyarakat, tadi sudah disaksikan sendiri sama-sama para kepala keluarga tersebut. Kedepannya Pangdam Piek Budianto akan mendata warga yang ada di daerah terisolir di Kabupaten Buleleng akan ditindaklanjuti lewat Babinsa dan data provinsi. Sementara Wakil Bupati Gede Supriyatna menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Buleleng masih memiliki sebanyak 4.742 unit rumah tidak layak huni. Angka ini menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi secara kolaboratif. Pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran yang ada terus berupaya melakukan penanganan melalui berbagai program. Untuk itu percepatan penanganan RTLH sangat membutuhkan dukungan lintas sektor. Hasil pembangunan RTLH di Desa Tajun ini tidak hanya bermakna sebagai penyediaan hunian yang layak, tetapi juga menjadi contoh nyata bahwa dengan kebersamaan dan kepedulian persoalan sosial dapat diatasi secara bertahap. Sebenarnya tiap tahun kan dari Pemkab Buleleng sendiri sudah memprogramkan perbaikan rumah tidak layak huni buat masyarakat di Kabupaten Buleleng. Setiap tahun itu kita lakukan bahkan sampai 40-50 rumah. Nah ini akan terus berkelanjutan untuk dilakukan perbaikan untuk rumah tidak layak huni kepada masyarakat. Kedepannya diharapkan rumah baru ini dapat memberi kenyamanan, kesehatan, dan menjadi tempat tumbuhnya harapan serta masa depan yang lebih baik bagi keluarga. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Mengenal Tika, kalender abadi dengan perhitungan 35 hari.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Puniki kemariang disampun anak kealit nek beli. Metatah kalau bos, mepandes utawi misangi, ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Tika merupakan kalender Bali dengan sistem perhitungan waktu berbasis siklus 35 hari. Kalender ini dikenal sebagai kalender abadi yang digunakan sebagai penentu ala ayuning dewasa. Penekun lontar sekaligus praktisi Wariga, Ketut Sudarsana mengatakan, kalender Tika dipakai untuk menentukan ala ayuning dewasa atau hari buruk dan baik. Ala ayuning dewasa inilah yang menjadi pedoman masyarakat Bali untuk memulai suatu kegiatan hingga sekarang. Baik itu kegiatan keagamaan, bertani, membangun rumah, memelihara ternak, hingga kegiatan sehari-hari lainnya. Sudarsana menjelaskan kalender Tika merupakan kalender abadi yang bersifat permanen dengan menggunakan tanda, simbol, atau kode tertentu. Secara umum bagian Tika terdiri dari 30 kolom ke samping untuk wuku yang terletak di bagian atas, dan 7 baris ke bawah untuk perhitungan Sabtowara. Tika itu sesungguhnya merupakan kumpulan daripada 18 sunari, ya, menjadi sebuah Tika, yaitu yang jumlahnya 7 hari, ya, terhitung dari Redite sampai Sabtu, ya, wukunya sebanyak 30, itu. Nah, itu isi daripada Tika itu adalah pendewasan yang masih sangat relevan, ya, di masa kekinian. Nah, Tika inilah sesungguhnya yang menjadi kalender Bali. Nah, seperti kalender itu, nah, semua dari Tika itu sumbernya. Nah, itu dari kehidupan manusia, itu apa dia bercocok tanam, mencari dewasa pancoyatnya, semua ada di sana, ya, termasuk di Tika itu ada untuk kehidupan berumah tangga tentang suami istri, ya, sehingga ada istilah mitra satru, itu mitra dan satru, itu, ya. Nah, itu kehidupan berumah tangga. Di sana sudah ada termasuk dewasa ngaben, dewasa perkawinan, dewasa apa ada di sana. Asal bisa baca kode itu, karena Tika itu pakai gambar. Itu pakai gambar. Nah, gambar inilah yang harus dipahami oleh pemberi dewasa kalau menggunakan Tika. Tika itu, ya, dia merupakan kalender abadi. Ya, kalau kalender ini kan diganti-ganti dia. Ya. Kalau itu tidak. Penggunaan Tika untuk menentukan hari baik dan buruk terbilang cukup rumit, sehingga tidak semua orang dapat membaca kalender Tika ini. Sukma, Bali TV.
Pemirsa, ketika berbicara tentang kalender Bali, sesungguhnya yang dibahas bukan sekedar penanggalan waktu, melainkan sebuah sistem perhitungan kosmik yang bersumber dari kearifan Hindu Bali. Pada masa lalu, kalender Bali dikenal bersumber dari Tika Patetikan, sebagaimana diungkapkan oleh almarhum I Gede Marayana, seorang tokoh yang mendalami dan mengkaji sistem kalender tradisional Bali. Menurut almarhum Imade Mariana, Tika pada hakikatnya merupakan matematika Hindu Bali, yakni pola perhitungan yang seluruhnya berbasis hitungan dan kalkulasi. Semua hari, wewaran, hingga penentuan dewasa ayu dihitung berdasarkan pergerakan benda-benda langit, khususnya bintang dan planet, sehingga dapat dikatakan bersifat kosmik. Hal ini tercermin jelas dalam penamaan Saptawara. Nama-nama hari tersebut tidak muncul tanpa dasar, melainkan berasal dari planet-planet yang menjadi bagian dari gugus bintang. Sebagai contoh, Radite berasal dari Raditya, yang bermakna matahari, Soma bermakna bulan, dan seterusnya, yang mempresentasikan planet-planet lain dalam tata surya. Inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya sistem wewaran dalam kalender Bali. Atas dasar itu pula, masyarakat Bali mengenal dan menggunakan konsep Surya Puja, yakni pemuliaan terhadap matahari sebagai pusat peredaran kosmik. Kalender Bali murni mengacu pada kalender surya, di mana matahari diposisikan sebagai pusat, sementara planet-planet dan komponen kosmik lainnya berputar mengelilinginya. Matahari dipandang sebagai sumber cahaya, sumber kehidupan, sekaligus bayu atau tenaga yang menghidupi semesta. Maka dari itu boleh dikatakan kalender Bali ini murni dia adalah diciptakan atau di konsep sesuai dengan mengacu kepada kosmik itu sendiri yang tidak mungkin jauh dari bagaimana pergerakan sistem kosmik yang ada di bumi ini yang menjadi sebuah matematika yang melalui proses penghitungan ya muncullah kalender Bali itu sendiri. Hanya Somo ketemu dengan apa, ini ketemu dengan apa, ini dipadukan. Ini murni adalah matematika ala Hindu Bali. Nah, mungkin juga di daerah Sasak, Lombok, mungkin itu disebut dengan istilah Katiko. Yang kita di Bali disebut Tika, yang kemudian disempurnakan oleh Pak Bambang Gede Rawi menjadilah sebuah kalender yang dikertas dengan pola Tika yang lebih disempurnakan dengan tidak hanya sekedar kode-kode yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dan bahkan yang tahu itu hanya yang membuat tahu simbol-simbol itu dan disempurnakan oleh Pak Bambang Gede Rawi, diterjemah oleh Pak Bambang Gede Rawi, muncullah kalender Bali yang pola sekarang ini yang lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat. Dengan demikian, kalender Bali sejatinya berlandaskan pada rotasi kosmik, yakni perputaran unsur-unsur alam semesta yang selaras dan teratur. Inilah yang menjadikan kalender Bali tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai pedoman spiritual dan aktivitas kehidupan masyarakat Bali. Sistem perhitungan Bali yang murni ini menjadi acuan utama orang Bali dalam menentukan hari baik, pelaksanaan upacara keagamaan, hingga aktivitas keseharian. Kalender Bali bukan sekedar warisan budaya, melainkan manifestasi dari pemahaman kosmologi Hindu Bali yang menempatkan manusia selaras dengan alam semesta. Hendra, Bali TV. Beralih ke berita lain, pemirsa, Rejang Jajar Pari merupakan salah satu tari wali dalam tradisi Hindu Bali yang tergolong ke dalam kelompok tari Rejang. Tarian ini lazim dipentaskan dalam rangkaian upacara keagamaan di pura, khususnya saat piodalan. Tari ini merupakan bentuk persembahan suci dan ungkapan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa serta seluruh manifestasinya. Secara etimologis, kata rejang dimaknai sebagai tarian persembahan yang lahir dari ketulusan hati umat. Sementara itu jajar berarti berbaris atau berjajar rapi, dan pari bermakna padi, simbol utama kehidupan, kemakmuran, serta anugerah kesuburan dalam kosmologi masyarakat agraris Bali. Perpaduan makna tersebut menjadikan rejang jajar pari sebagai tarian sakral yang syarat simbol dan filosofi kehidupan.
Secara filosofis, Rejang Jajar Pari memaknai gemulainya padi sebagai representasi kehalusan dan kelembutan perempuan. Gerak padi yang tertiup angin dimaknai sebagai resonansi tubuh dan jiwa perempuan yang menyatu dengan alam. Dalam konteks ini, tarian tidak sekedar estetika, melainkan bahasa simbolik yang mengungkap keseimbangan antara rasa, raga, dan semesta. Penari Rejang Jajar Pari umumnya perempuan dari kalangan remaja hingga dewasa. Mereka menari dengan formasi berjajar rapi, menyerupai barisan padi di sawah yang subur. Gerakannya sederhana, lembut, repetitif, dan dilakukan dengan penuh ketulusan, mencerminkan kesucian niat serta ketenangan batin penarinya. Busana yang digunakan didominasi warna putih dan kuning atau busana khas Rejang yang melambangkan kesucian, keikhlasan, dan kemuliaan. Menarikannya dalam Rejang Jajar Pari, padi dipresentasikan sebagai wujud perempuan, namun juga mengangkat sisi maskulin perempuan yang disimbolkan melalui bentuk keris sebagai warisan simbolik dari Taman Kelon. Hal ini menegaskan bahwa perempuan tidak hanya identik dengan kelembutan, tetapi juga memiliki kekuatan, keteguhan, dan daya pelindung. Iringan tarian berupa gamelan sederhana atau tetabuhan khas upacara yang berfungsi mendukung suasana sakral. Seluruh unsur pementasan, gerak, busana, iringan, dan ruang menyatu dalam konteks ritual keagamaan. Jajar Pari karena secara khusus memang membawa warisan yang kami punya dari Banjar. Kemudian juga awal dari pembentukannya untuk mengangkat emansipasi perempuan. Jadi bukan hanya merepresentasikan cantik dan gemulai, tapi kami ingin mengangkat bahwa perempuan juga punya sisi maskulin. Sisi kuat. Jadi harapannya generasi muda juga bisa terus membawa warisan, melestarikan tentunya, karena kalau tari wali itu akan selalu dilakukan sampai nanti. Jadi harapannya bisa dilestarikan. Kalau misalnya karena niki tari dasarnya nike rejang, jadi rejang nike yang tiang tahu, rejang nike berasal dari kata reje yang artinya Banten. Jadi rejang sejauh ini yang kami tahu dan Rejang Jajar Pari nike termasuk tari wali. Di bebalian juga bisa, cuman tergantung konteks dari acaranya itu sendiri. Sebenarnya dia fleksibel aja, di mana aja bisa. Rejang Jajar Pari biasanya dipentaskan pada upacara piodalan di pura sebagai bagian dari yadnya dan persembahan suci umat. Lebih dari sekedar tarian, Rejang Jajar Pari adalah ritual simbolik yang menegaskan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup dalam nilai-nilai spiritual dan budaya masyarakat Bali. Hendra dan Edi, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.